Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzolimi saudaranya, wala yahqiruhu, dan dia tidak boleh merendahkan saudaranya. Al-muslim minal muslim kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan yang saling mengokohkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Semen mengokohkan batu bata, batu bata mengokohkan tiang-tiang, dan seterusnya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis itu, apabila salah satu bagian tubuh seorang mukmin itu merasakan sakit, maka tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit itu. Karena mukmin memang satu tubuh, satu badan, satu jasad dengan mukmin yang lainnya. Namun saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia terkadang terjangkiti oleh penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati, sehingga kadang-kadang terjadi salah kata, salah sikap, salah ucap, maka kemudian terjadi saling gontok, saling marah, saling tuding dan saling tuduh di antara kita. Sebenarnya sebagai manusia kita wajar bersikap marah terhadap orang yang menghina kita. Sebagai muslim, sebagai manusia biasa, wajar adanya apabila kita marah karena orang mengejek kita. Namun, bila kita berkaca kepada nilai keimanan bahwa kita sebagai seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, maka hendaknya ketika terjadi ketersinggungan, ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hendaknya ada komunikasi yang dijalin antar sesama mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an akan kemungkinan terjadi ketersinggungan, kemarahan atau ketidakenakan hati antara mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dan mungkin terjadi clash atau bentrok antara sesama mukmin. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dilanjutkan. Hal itu harus segera dicegah. Hal itu harus segera dihentikan, karena itu tidak akan membawa kebaikan sedikit pun bagi kaum mukminin. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas seekor himar, seekor keledai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang sangat terkenal itu. Tiba-tiba Abdullah berujar dan berkomentar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keledai yang engkau tunggangi ini bau, dan baunya sangat menggangguku. Rasulullah SAW diam. Tetapi ada orang Ansor yang bersama-sama Rasulullah SAW tidak menerima umpatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu dia pun mengatakan dan berkomentar, ini kan baru keledai. Tapi sesungguhnya kalau engkau tahu, wahai Abdullah bin Ubay, kata orang Ansor ini, bau dirimu itu, bau badanmu itu lebih bau, lebih dahsyat daripada keledai ini. Tersinggunglah Abdullah bin Ubay. Kemudian ada orang-orang yang mendukung Abdullah bin Ubay, yang termasuk golongan munafikun, yang kemudian membalas kata-kata itu, dan terjadilah percekcokan kata-kata sampai terjadi ketegangan antara mereka berdua, padahal mereka ini adalah masuk dalam kelompok kaum mukminin. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka sampai terjadi pukul-pukulan dengan tangan, dan sampai pukul-pukulan dengan sendal, dengan alas kaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu
fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok kaum mukminin yang saling bertikai, saling bersengketa, bertelagah, berantem sesama sendiri, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu jelas pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman bahwa setiap ada pertelagahan, permusuhan dan percekcokan di antara kita, hendaklah kita cepat-cepat mencari jalan agar itu cepat selesai dan kembali kita sebagai komunitas mukmin, masyarakat mukmin bersatu di bawah tali dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyingkirkan berbagai macam pertelagahan dan perselisihan tadi. Ini tidak mudah dilakukan oleh kita. Tetapi sebagai mukmin, tentu kita akan mempertimbangkan hal ini dengan pertimbangan yang sesungguhnya. Karena kelebihan kita sebagai manusia adalah karena ada iman di dalam dada kita. Oleh karena itu kita disebut mukmin. Karena kita disebut mukmin dan ada iman di dalam hati kita, maka kita harus belajar bagaimana berlapang dada dan membuka hati kita, siap membuka pintu maaf kita, terutama kepada saudara-saudara kita sesama orang-orang beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tegaskan pada kesempatan kita kali ini bahwa sebagai orang beriman kita harus mendahulukan kebersamaan, persatuan dan kekokohan persaudaraan di antara sesama kita. Konflik mungkin terjadi, perbedaan wajar terjadi, tapi marilah kita jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk mengokohkan kasih sayang kita sesama orang-orang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.